Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Kalau dilihat dari katanya, bimbingan kelompok. Apa? Kira-kira kita akan ngapain gitu? Apa? It's okay, nggak perlu takut salah. Di sini nggak ada yang salah. Diberi arahan. Oke, diberi arahan. Terus kita mau ngapain lagi? Good. Ada lagi? Anyone? Oke, Bapak. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian kita akan ngapain aja. Apa sih sebenarnya bimbingan kelompok gitu ya? Pertama-tama perkenalkan, Ibu adalah Nurul Huda. Kalian mungkin sudah baca beberapa kali nama Ibu dari tugas-tugas yang Ibu kasih di GCR ya. Sejauh ini kan tugasnya kebanyakan isi angket, kuesioner gitu ya. Sebelumnya kalian tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Enggak ya. Jangan geleng-geleng, kita kan nggak tatap muka, Ibu nggak ngelihat langsung, jadi dijawab. Kalian tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Nah, karena di SD nggak ada ya? Iya. Ya, jadi bimbingan konseling itu sebenarnya salah satu mata pelajaran atau salah satu bidang studi yang berfokus untuk mengembangkan potensi kalian sebagai siswa. Jadi kalau misalnya guru-guru yang lain itu mengajar secara mengajar materi kayak matematika, bahasa Inggris, mereka punya kompetensi yang harus dicapai. Oh, anak ini ketika dia semester 1 dia bisa begini gitu ya, bisa berhitung ini itu. Bimbingan konseling itu ada di samping kalian. Jadi kalian bisa bilang BK itu adalah teman kalian tapi dalam versi yang lebih besar dan lebih tua gitu. Kenapa? Karena BK itu sebenarnya ada untuk membantu kalian itu mengenal potensi diri kalian. Jadi sebenarnya saya itu minatnya apa, bakatnya apa, kelebihannya apa, terus hal apa sih yang harus diperbaiki itu dari BK. Oke, yang baru datang boleh di-unmute ya dan nyalakan kamera. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru-guru BK kepada siswa sebagai bentuk pemberian, tadi temennya bilang ya, arahan atau bimbingan gitu ya, supaya kalian itu bisa lebih mandiri, punya pengetahuan yang lebih banyak terkait diri kalian sendiri. Jadi kalau mata pelajaran lain itu tentang bangun ruang, bangun datar, atau bahasa Inggris tentang greetings, tentang grammar, tapi kalau BK itu tentang diri kalian sendiri. Jadi makanya materi-materi yang diberikan BK itu kebanyakan pasif, bakat. Pasti Ibu selalu bertanya ada masalah atau enggak, karena memang yang jadi pokok utama BK itu membantu kalian keluar dari masalah itu. Gitu. Karena saat Ibu dulu di SMP tuh kelas 7 banyak banget rasanya ya masalah itu datang antar teman lah ya, antar adik atau antar kakak, orang tua, guru, tapi kita nggak tahu mau cerita ke siapa.
kita nggak tahu mencari bantuan ke siapa. Biasanya kayak gitu ya. Nah, itu BK ada di situ. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, Bu, kayaknya saya punya masalah di belajar deh, Bu. Saya nggak bisa nih, Bu, arrange waktu belajar gitu. Atau saya kayaknya kecanduan nonton drakor deh, Bu. Gimana ya, Bu? Gitu. Atau saya kebanyakan main game nih, Bu. Itu harus gimana ya? Nah, itu adalah salah satu contoh masalah yang bisa kalian ceritakan kepada guru BK kalian. Nah, kebetulan di kelas 7 ini guru BK-nya Ibu. Nanti di kelas 8 mungkin guru BK-nya lain. Jadi kalau di 23 itu ada 3 guru BK, ya. Terus bimbingan kelompok itu ngapain? Pertanyaan kalian gitu. Ada yang kaget, aduh kenapa ada nama gue nih, jangan-jangan ada masalah nih gitu ya, atau ada apa nih gitu ya. Kaget ya. Nilainya kosong atau apa gitu. Enggak. Jadi bimbingan kelompok itu akan diberikan kepada semua siswa sebenarnya, cuma kalian adalah yang terpilih pertama. Aku acak terus, oh ini nih nama-namanya gitu. Nah, sebelum di bimbingan kelompok ini kita akan lebih banyak berbincang, bercerita, mengeluarkan pendapat. Jadi Ibu harap teman-teman di sini semua bisa aktif, nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena kita nanti ke depan akan jadi satu kelompok. Satu kelompok, anggap aja kamu dan aku itu satu. Artinya, sweet banget sih Ibu, kamu dan aku satu gitu ya. Artinya kalau kamu nggak mau namamu jelek, berarti temenmu juga nggak mau namamu jelek. Oh gitu? Iya. Di dalam bimbingan kelompok ini ada asas yang harus kalian patuhi. Pertama, kerahasiaan yang tadi Ibu bilang. Jadi apapun yang kalian bicarakan, kita bicarakan di sini, itu untuk rahasia kita. Oke? Jadi apapun yang teman kalian ceritakan, apapun yang Ibu bicarakan, terkait personal tapi ya, misalnya kalau misalnya Kinan mau cerita, ada cerita gitu, Bu saya punya masalah gini gitu misalnya. Kalian nggak boleh tuh cerita ya, Fauzia nggak boleh cerita, Ratna nggak boleh cerita, bener ya? Ini namanya bener kan nggak boleh diganti? Ya Ratna nggak boleh cerita ke yang lain. Tapi kalau misalnya kalian mau cerita, gue semalam habis bimbingan kelompok loh sama teman-teman kelompok gue ini loh, share loh, atau gimana itu boleh. Tapi secara hal-hal yang pribadi kalian bisa ngerti lah ya. Kalian bisa nilai itu nggak boleh diceritakan. Deal? Bisa? Bisa. Nah, oke. Terus kedua, harus terbuka. Jadi bukan di sini bukan ceramah, jadi Ibu bukan Bu Ustazah. Jadi Ibu bukan Mama Dede yang kalian dengerin gitu ya. Kamu harus juga berbincang, kita harus bertukar pendapat ya. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua orang boleh berpendapat. Oke. Terus tujuannya tadi tahu ya, tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang sebelum kita mulai bimbingan kelompok, teman-teman, Ibu persilakan buat memperkenalkan diri dari nama lengkap ya, terus nama panggilan, kemudian cita-citanya mau jadi apa. Oke? Nah, yang Ibu sebutkan namanya silahkan ya. Pertama dari Dwi Aprilia, silakan Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Sutrisno, dipanggil Dwi. Cita-cita sebagai tentara. Wih, keren, tentara. Selanjutnya Fauzia. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia, panggilan saya Rara. Cita-cita ingin jadi pengusaha. Wih, amin, pengusaha. Dwi mau jadi tentara, Fauzia mau jadi pengusaha. Kemudian ada Muhammad Nur Khairul Anam. Muhammad Nur Khairul Anam, cita-citanya mau jadi masinis. Masinis? Iya. Oh, masinis ya, suaranya agak putus-putus. Good, masinis. Selanjutnya ada Raisya, silakan.
Halo, perkenalkan nama aku Raisa Taskia. Nama panggilan aku Raisa. Cita-cita aku ingin jadi polisi. Polisi. Oh, oke, keren. Sekarang Kansa. Kansa suaranya tidak terdengar sayang, jauh. Kalau deket kedengeran nggak? Deketin sama handphone apa laptop nih? Nggak kedengeran, Nak? Bisa? Oh, iya, coba. Coba, Nak. Tadi kedengeran, sekarang nggak. Coba majuan lagi, Nak. Nggak kedengeran. Kita coba ke Kinan dulu ya, kan saya. Nanti Kansa sambil coba-coba ya, Nak, ya. Kinan, silakan. Oh, perkenalkan nama saya Keinanti Herdayasa. Bisa dipanggil Keinan. Cita-cita saya jadi pramugari. Oh, good. Aku juga dulu pengen jadi pramugari. Kinan. Kansa sekarang bisa dicoba. Bisa, sayang. Tidak terdengar. Nggak bisa ya? Coba gimana? Mungkin Kansa bisa di chat. Kalau selama masih belum bisa, kita chat. Kansa, cita-citanya mau jadi apa? Panggilannya siapa? Gitu ya. Bisa? Nggak bisa, Nak? Oke. Kita lewat dulu ya, kan saya. Oke. Sip. Tadi ada Dwi Aprilia mau jadi tentara, Fauziah mau jadi pengusaha. Sekarang ada Ratna nih, belum? Halo, perkenalkan nama aku Ratna. Panggilan aku Ratna. Aku cita-cita aku jadi tentara. Oh, tentara. Wow. Hebat. Berarti fisiknya harus kuat ya. Dwi sama Ratna nih. Harus rajin jogging dari sekarang ya. Oke, nah tadi ada Keinan, pokoknya Keinan mau jadi pramugari, ada Raisya. Raisya tadi mau jadi apa ya, Nak? Aduh, Ibu lupa, skip. Polisi, Bu. Oh iya benar, polisi. Raisya mau jadi polisi. Ratna mau jadi tentara juga. Oke, ada yang mau jadi masinis. Oke. Terima kasih sudah berbagi. Sebelumnya aku punya games. Ya, jadi aku mau kasih games dulu sebelum kita masuk. Gamesnya itu menebak. Menebak kira-kira yang diperagakan ini profesinya apa? Ya. Ya, Bu. Nanti aku bakal chat ke salah satu kalian. Nanti kamu tebak teman kamu itu yang diperagakan teman kamu itu ya. Oke. Aku chat ke Raisya ya. Nanti Raisya peragakan ya. Oke, Raisya? Aku chat ke kamu. Jadi nanti aku chat ke kamu profesinya apa, terus kamu peragakan supaya teman-teman kamu bisa nebak ya.
Aku chat dulu. Aku udah chat tuh. Ketebak itu ke everyone ya? Sorry, kita ulangi. Chatnya ke everyone ya? Wait, ulangi. Oh enggak deh, ke Raisa ya? Oh ke Raisa doang. Yang lain nggak bisa lihat kan? Nggak ada chat darimu kan? Nggak ada. Oke, Raisa. Boleh ngomong nggak, Bu? Nggak usah diperagain. Boleh ngomong nggak teman-teman? Boleh deh. Yuk, Ibu hitung ya. 1. Yang suka masak. Oki. Iya. Betul, itu gampang berarti kalau digituin ya. Oh, kalau misalnya gitu aku ganti lebih susah karena bisa ngomong. Ya. Dah. Ayo, tapi nggak boleh ngucapin kata-kata yang ada di situ. Ya. Yang sering jualan sayur-sayur. Itu ketebak namanya, ada sayurnya. Bilangnya tukang sayur padahal aku bilangnya. Ketebak ya tukang sayur ya. Lagi. Susah, Bu. Terakhir ya, satu lagi. Tunggu sebentar ya, apa ya? Wait. Ayo, Raisya apa? Temennya denger. Ratna yang denger nggak Raisya ngomong apa? Denger nggak? Enggak. Oh ya? Saya jangan diomongin kata-katanya. Oke, aku kasih ke Ratna. Coba ya, Ratna ya. Ratna. Oke. Ini dong peragain atau bahasa yang di bahasa aja. Dia tuh kayak desain bangunan gitu. Arsitek. Bagus. Oke. Pintar. Good. Sip. Nah. Tunggu. Oke. Udah, gamenya udah dulu. Ibu. Oke, gamenya udah ya. Harusnya diperagain, tapi nggak apa-apa. By the way, kalian udah kenal satu sama lain nggak sih? Di kelas? Udah. Ini ada yang sesi siang juga ya? Iya. Ada yang belum kenal ya? Yang sesi pagi mana? Yang ini sisanya siang? Iya. Siang, oke. Dikenalin teman-teman, ini kan teman-teman di 7A juga. SD-nya jauh-jauh apa deket juga dari 23? Kalau aku sih jadi bening 4. Oh, jadi bening 4. Oke, hari ini masuk ke kegiatan. Hari ini Ibu akan mengajak kalian membahas tentang versi terbaik diri kita. Yuk, kita jadi versi terbaik diri kita. Gitu. Aku ajak kayak gitu. Kalian udah ngerasa jadi versi terbaik diri kalian belum? Belum. Fauzia udah belum?
Nggak tahu deh. Nggak tahu ya, bingung ya. Kalau Dwi gimana? Kayaknya udah optimal banget nih, udah jadi yang terbaik buat kita sendiri gitu. Maaf Bu, tadi keluar-keluar Bu. Oh, nggak apa-apa sayang. Iya, kalau kamu udah ngerasa jadi versi terbaik dari kamu nggak? Kayaknya belum deh. Belum ya. Reisha, udah belum? Belum, Bu. Ratna, Belum juga, belum terlalu yakin. belum yakin. Oke. Nah, terus aku mau share screen ya. Wait. Oke. Ketika Kak aku tanya, kamu udah yakin belum kamu jadi versi terbaik dari kamu? Nah, ada yang banyak yang bilang belum yakin. Boleh nggak ceritain ke aku kenapa kalian masih merasa belum yakin? Boleh dari Kainan deh. Kenapa kamu merasa belum yakin kalau kamu tuh belum jadi yang terbaik? Kayak soal nilai, Soal terus nilai. Oke, soal nilai. Kenapa soal nilainya masih belum begitu bagus menurut kamu? Gimana? ya masih belum bagus, masih belum selesai. Oke, terus soal nilai, kemudian apa lagi? Sifat, mungkin Sifat. Kenapa sifatnya? ya kadang kayak suka judes sama orang gitu. Suka judes. Suka judes sama orang yang kayak gimana? Ya kayak nggak kayak misalnya orang nggak suka sama aku, jadinya akunya jadi kayak ya nggak suka balik-balik gitu. Oh, oke. Jadi kamu tahu dia nggak suka sama kamu, terus kamu ya udah, lo nggak suka sama gue juga nggak suka sama lo gitu. Oh ya udah, gue juga bisa kok nggak suka sama lo gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi? Nah udah sih itu aja. Nah, itu aja. Oke, sekarang Fauzia. Kalau Fauzia kenapa merasa belum baik? Karena kayak belum bisa ngontrol diri sendiri gitu. Dalam hal apa tuh? Kadang suka diam sendiri atau enggak marah-marah sendiri gitu. Diam sendiri atau marah-marah sendiri? Kalau diam sendiri saat apa? Kayak lagi sepi gitu, nggak ada yang ngajak ngobrol atau ada yang ya apa ya, kayak nggak suka sama aku gitu, aku diemin aja gitu, atau enggak kadang-kadang kalau udah kelewatan ya marah gitu. Oh, oke. Oke, jadi tapi kalau lagi sepi gitu ngerasa jadi melo gitu nggak? Ya, Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada temen, melo, mikir-mikir negatif gitu nggak sih? Kadang kan kita tuh kalau lagi sepi, apa teman-teman nggak suka sama gue atau emang gimana gitu nggak? Mikir jelek gitu nggak? ya kadang suka mikir kayak gitu, apa aku yang ini atau dia yang nggak suka sama aku gitu. Sorry, kalau antara ada yang muncul-muncul di belakangku, maaf ya, itu ada anakku. Oke, itu kayak gitu ya. Jadi masih itu dari Fauzia kayak gitu. Kalau dari Ratna gimana? Nilai sih juga, nilai. Nilainya masih kenapa nilainya tuh? Ya kadang naik turun, kadang juga kayak bagus gitu. Terus juga kadang insecure gitu sama orang-orang yang lebih baik dari kita. Kalau kamu rasa insecure tuh apa sih yang kamu pikirin? Yang di otak kamu tuh apa gitu? Kamu mikirnya apa? Kepintaran. Karena Kepintaran mereka. Oh, jadi kayak gue nggak lebih pintar, mereka tuh pintar banget, gue nggak pintar gitu, gimana gitu ya? Nah iya kayak gitu. Kadang juga mikir kayak gitu. Oh gitu, oke. Dari pemikiran mereka yang bijak gitu. Kadang juga kayak mikir gitu. Misalnya gimana tuh? Kalau pemikiran mereka yang bijak itu kan kita harus dengerin mereka ngomong gitu maksudnya. Saat dengerin mereka ngomong apa gimana? Dari ngomongnya sih kayak
bijak, terus juga kayak kata-katanya bisa kayak ya bijak kok kayak gitu. Oh gitu. Wah, ya bener banget gitu ya. Gue sampai nggak kepikiran bisa ngomong kayak gitu, kok dia bisa mikir gitu ya, gitu ya. Keren ya, gitu ya. Nah, kadang juga kayak insecure-nya di situ. Oh gitu. Oke. Selain hal itu apa lagi? Udah sih itu doang. Baik. Oke. Kalau Kansa bisa nggak nih? Udah suaranya. Udah bisa belum, Bu? Oh, udah bisa jelas. Yeay. Hai Kansa. Kansa belum. Data HP ini. Oh gitu ya. Oke. Kansa belum itu tadi kenalan sama temen-temen. Kansa nama lengkapnya siapa, namanya siapa, sama cita-citanya apa? Halo, nama aku Ferus Kansa Dermala, biasa dipanggil Kansa. Cita-citaku mau jadi psikolog. Wih, good. Aku juga dulu pernah jadi psikolog. Loh, ibu pernah pengen jadi apa aja ya? Oh, iya. Oke, kalau Kansa nih, Kansa udah ngerasa jadi versi terbaik dari Kansa belum? Belum. Belum. Kenapa tuh? Karena kayak kurang pede sama penampilan. Oke. Kadang kayak sering marah-marah nggak jelas. Kadang nilainya naik turun, nggak stabil. Marah-marah nggak jelasnya sama siapa? Sama Ade sih lebih sering. Oh iya, kasihan emang Ade itu ya suka digituin. Mana kakaknya yang lain yang suka gituin Ade? Angkat tangan. Oke, sekarang siapa yang belum? Dwi ya? Dwi udah belum? Dwi ya? Belum, Bu. Iya Dwi, coba Dwi. Dwi udah ngerasa jadi versi terbaik Dwi belum? Belum. Belum. Kenapa? Kepribadiannya sih, Bu. Kenapa tuh kepribadiannya? Kadang suka bad mood gitu. Bad mood. Terus marah-marah. Orang misalnya lagi jalan nyebrang gitu, terus ada orang tiba-tiba dimarahin atau gimana? Dwi? Bu, saya keluar-keluar terus, Bu. Oh iya sayang. Kalau lagi ngomong mungkin bisa dimatikan itunya kali ya. Videonya biar dia nggak keluar coba. Nah coba, kenapa tuh menurut Dwi suka marah-marah ke siapa? Dan kenapa suka marah-marah gitu? Nggak tahu sih, Bu. Kadang suka kesel aja tiba-tiba. Contohnya padahal apa? Kalau misalkan pulang sekolah gitu. Terus tiba-tiba kalau lagi di kamar dipanggil. Lagi ngapain biasanya kesel? Lagi main? Lagi mainan gitu? Lagi diem aja sih, lagi biasa main HP. Terus tiba-tiba dipanggil. Oh gitu. Ih, Kadang suka kesel. gitu ya. Mama apa sih gitu ya? Manggil mama bukan mama, ih orang lagi asik main handphone gitu ya. Dipanggil. Yang senyum biasanya iya tuh. Mana gitu yang senyum ibu lihat nih. Oke, terus Raisya udah belum Raisya? Menurut Raisya? Belum, Bu. Kenapa Raisya? Nilai, Bu. Nilai suka naik turun. Terus? Udah itu doang. Cuma itu doang. Oke, kemudian ada Muhammad. Apa nih? Panggilannya apa sih Muhammad Nur Khairul Anam ini? Siapa? Nama panggilannya siapa, Nak? Anam. Oh, Anam. Anam belum. Kenapa Anam belum jadi versi terbaik Anam menurut Anam? Nilainya juga nilainya masih belum bagus gitu ya. Oke, sip. Ini kita masih record ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan kenapa ya menurut teman-teman tuh belum jadi versi terbaik
teman-teman gitu. Berarti kan ketika aku tanya, kamu udah ngerasa jadi versi terbaik kamu belum? Belum. Berarti kamu punya gambaran kan? Oh, ternyata versi terbaik saya itu seperti ini. Untuk saat ini kamu punya gambaran kan? Gitu. Sehingga kamu bisa compare kalau ini nih belum jadi kayak gitu. Terus apa aja sih yang dibutuhkan menurut teman-teman semua? Apa aja yang dibutuhkan supaya teman-teman bisa jadi versi terbaik teman-teman? Udah dapat jawabannya? Buat motivasi. Motivasi. Oke, yang lain? Bisa bicara. Kadang suka bicara kasar sendiri gitu. Oke. Yang lain? Kepercayaan diri. Lebih percaya diri gitu ya? Oh, percaya diri gitu. Oke, Anang apa Nak? Yang apa lagi Nak? Apa sayang? Kayak mereka. Putus-putus. Kepercayaan diri. Oh, kepercayaan diri. Nah, itu jelas. Oke. Selain itu, motivasi, ada kepercayaan diri, ya. Ada perkataan gitu. Terus apa lagi? Ada lagi? Kira-kira yang dibutuhkan untuk bisa jadi versi terbaik kalian? Dukungan, Bu. Dukungan, support, good. Ada lagi? Ada. Resources atau sarana? Bisa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau kita mau jadi versi terbaik diri kita tuh apa sih yang dibutuhin, Bu? Ternyata pikiran kita itu adalah segalanya. Wah, Ibu kayak motivator gak? Pikiran kita adalah segalanya. Itu benar, ya. Pikiran kita itu adalah segalanya. Kalau tadi teman-teman bilang, Bu, saya tuh suka tiba-tiba bad mood. Saya tuh tiba-tiba kesel, saya tuh tiba-tiba marah, terus kok tiba-tiba sedih. Oh, itu wajar. Tenang, kalian tidak sedang depresi atau stres. Karena di umur-umur kalian itu ada perubahan. Perubahannya banyak. Nah, antara lain perubahan biologis dan perubahan emosional. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada perubahan mood yang tiba-tiba, itu bisa jadi juga dipengaruhi oleh perubahan biologis. Jadi hormonal kalian tuh masih masih belum stabil karena ada perubahan di otaknya juga gitu. Dari ada peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja awal. Jadi kalian ini udah masuk remaja awal nih ya. Senang nggak sih anak SMP sekarang ya, udah bukan anak SD lagi, kan udah masuk remaja awal. Nah, tapi ketika masuk remaja awal, ada tugas-tugas yang harus kalian tuntaskan. Nah, dalam psikologi namanya tugas perkembangan. Jadi setiap manusia yang hidup sesuai dengan umurnya itu punya tugas perkembangan masing-masing. Jadi ketika kalian bayi, kalian punya tugas perkembangan bayi. Ketika kalian jadi anak-anak, kalian punya tugas perkembangan anak-anak. Ketika kalian jadi remaja, juga ada tugas perkembangan remaja. Remaja awal ya kalau kalian. Nah, salah satunya tugas perkembangannya itu mengenal diri sendiri, disiplin sama diri sendiri, memahami perubahan kalian, memahami perubahan yang terjadi sama diri kalian secara fisik ataupun psikologis. Jadi bagus kalau kalian ngerasa kalian mengenal diri kalian nih gitu. Ketika Bu saya tuh kurang baik nih dalam hal emosional tuh bagus gitu. Artinya kalian nggak denial, kalian nggak berusaha menutup-nutupi bahwa kalian itu butuh perbaikan dalam hal emosi gitu ya. Itu bagus. Nah, kemudian kenapa Ibu bilang pikiran kita itu adalah segalanya? Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ketika teman-teman berpikir gue ini buruk, ya maka akan buruk lah. Ketika teman-teman berpikir gue nggak bisa, maka begitulah kamu akan nggak bisa gitu.
Mungkin buat teman-teman ini masih apa ya? Hal ini klise, tapi memang itu. Jadi segitu kuatnya otak kita itu mempengaruhi. Coba nanti suatu hari ya teman-teman buktiin deh sendiri. Misal teman-teman tuh lagi males banget, mau ngerjain tugas tuh males, pokoknya maunya leha-leha gitu ya. Terus suatu waktu teman-teman langsung inget kata-kataku, pikiran kita adalah segalanya. Jadi teman-teman langsung berpikir, gue nggak males, gue nggak males, gue nggak males, nggak males gitu ya. Gue rajin, gue bisa, gue bisa. Jadi coba, benar berhasil atau enggak? Apakah itu akan menggerakkan diri kalian? Tapi jangan langsung kalau kamu bilang gue rajin terus kamu bantah lagi, enggak capek. Jangan gitu, tapi kamu konstan bilang, gue rajin, gue bisa, pasti bisa. Nah, jadi si otak itu akan berusaha menggerakkan, beri perintah ke badan kamu untuk melaksanakan hal-hal yang tadinya kamu nggak mau. Segitu kuatnya pikiran. Nah, tadi ada yang bilang motivasi. Iya betul, motivasi. Ternyata motivasi itu adalah salah satu hal yang punya peran besar dalam merubah diri kita menjadi versi terbaiknya. Nah, kalian tahu nggak motivasi itu apa? Jadi ketika Ibu bilang motivasi, apa itu motivasi yang di pikiran kalian? Yuk, jawab. Maksud aku salah. Yuk, Ibu mau tahu apa yang Itu motivasi? kayak misalnya nih ya, aku punya motivasi mau kayak belajar terus kayak biar kedepannya tuh lebih enak, biar lebih sukses kayak lu kalau misalnya mau sukses tuh harus lebih giat belajar gitu. Oke. Jadi motivasinya Ratna itu gue mau sukses, gitu ya. Gue mau sukses, itu motivasinya. Oke. Yang lain? Ada lagi? Anam? Aisyah? Kenan? Kansa? Dwi? Ayo, motivasi itu apa? Pernah nggak kalian merasa sangat termotivasi? Dan itu karena apa? Pernah, karena kalau kadang lihat YouTube ada orang sukses itu kadang langsung termotivasi kayak, oh aku suatu saat bisa jadi kayak dia. Oke. Betul. Kepencet. Oh iya, kata anakku namanya Kansa kayak teman aku katanya gitu. Maaf ada iklan ya. Iya betul, kadang kita tuh kalau ngelihat YouTube gitu ya, lihat orang sukses atau berhasil dalam suatu hal tuh kita suka termotivasi gitu ya. Someday gue bisa bakal kayak gitu ya. Jadi kita punya figurnya ya, punya tokohnya. Oh mau kayak gini gitu ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Teman-teman kalau dibilang motivasi yang teringat sama teman-teman tuh apa? Aku kan kayak suka baca cerita gitu, cerita fiksi. Kadang kalau lihat di dalam cerita itu ada kayak orangnya yang jadi orang sukses, gitu. Kadang jadi pengen gitu jadi orang kayak gitu, kayak orang yang kuliah gitu kan, katanya gitu. Terus kayak pinter, cantik, ganteng. Oke. Dari cerita itu ya, kita bisa lihat, oh ternyata begini ya, jadi orang sukses, jadi orang pintar gitu ya. Pengen kayak gitu. Good, betul. Sebenarnya apa itu motivasi? Benar kata teman-teman tadi, motivasi itu ada perasaan atau dorongan untuk menjadi sesuatu yang membanggakan, membahagiakan gitu ya. Jadi kita punya dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang terbaik itu motivasi. Jadi ada perasaan, ada yang membuat kita merasa harus melakukan itu. Contohnya apa? Misalnya motivasi karena ingin membahagiakan orang tua, ya. Misalnya mau jadi orang sukses, mau dapat sekolah yang favorit, kemudian mau masuk universitas yang favorit, atau mau cita-cita kita tercapai, itu salah satu motivasi.
Motivasi itu ternyata bukan hanya datang dari diri kita, gitu, tapi juga bisa datang dari luar diri kita. Kalau dalam diri kita tuh tadi, misalnya kita merefleksikan cerita-cerita, video-video yang kita lihat gitu ya. Oh, kita setelah nonton video terus kita bisa merefleksikan gitu. Kita bisa ngaca ke diri kita sendiri. Oh iya ya, begini ya tuh. Oh iya, aku harus bisa deh. Itu deh, harus kayak gitu deh, dia bisa gitu. Tapi kalau dari luar diri misalnya apa tadi yang Ibu bilang, dari orang tua gitu ya, dari teman, ada juga loh yang saya memotivasi. Jadi teman kita tuh pinter, terus kita pengen juga sama-sama bareng dia sukses pintar gitu ya, ada ya. Makanya pertemanan itu penting banget. Jadi teman-teman di sini tuh Ibu tidak mengajarkan untuk memilih teman, tapi Ibu pesan supaya mencari teman yang membawa dampak positif buat kalian. Ya, kalian di 2021 ini tuh apa aja gampang deh, informasi tuh gampang dicari ya, kalian bisa cari di mana aja. Terus teman itu bukan lagi cuma teman sekolahan ya, pasti teman-teman punya grup-grup ya yang bisa dicari di Instagram lah, Facebook lah, WhatsApp yang tiba-tiba entah dari mana asalnya lah gitu ya. Kalian pasti bisa. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi yang tadi gue bilang, cari teman-teman yang bisa memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Ya, apalagi 7A. 7A itu Ibu yakin deh, kalian itu sudah disaring sedemikian rupa sehingga kalian itu punya nilai yang lebih bagus di antara teman-teman yang lain, ya? Benar nggak Ibu? Iya. Jadi sebisa mungkin sekolah atau lingkungan baru yang kalian masuki ini, 23 ini membawa dampak yang positif buat kalian. Jadi kalau di SD-nya sudah banyak prestasinya misalnya, ya di 23 ini harus lebih. Cari teman-teman yang bisa memotivasi kalian gitu. Nah, selain motivasi ada apa? Hard work. Jadi kalian harus bekerja keras. Ya, kalian harus bekerja keras, Bu. Kalau motivasinya udah tahu nih, motivasinya saya mau cita-cita saya tercapai, Bu. Saya mau bahagian orang tua, tapi kalian tidak melakukan kerja keras, itu sama aja bohong. Karena yang bisa merubah diri kalian adalah diri kalian sendiri, ya kan? Betul nggak? Gitu. Iya, betul. Kalian sudah merasa melakukan kerja keras belum? Belum terlalu sibuk gitu ya. Soalnya apalagi kemarin sekolahnya pandemi gitu ya. Terus tugasnya daring gitu, bosen Bu. Jadi ya dikerjakan sebisanya gitu nggak? Iya gitu ya. Oh iya, jangan ya. Nah, Ibu punya pesan. Jadi kalau kalian yang mau masuk SMA unggulan, dari kelas 7 ini nilainya harus bagus. Karena nilai yang dilihat itu dari kelas 7 semester awal sampai kelas 9 semester awal. Jadi kelas 9 semester 2 tuh nggak dilihat nilainya. Jadi dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu harus bagus. Ya, jangan ada pikiran baru kelas 7 masih kelas 7 itu enggak, karena nilainya akan dipakai semuanya. Gitu. Terus apa Bu? Selanjutnya yang bisa bikin kita jadi lebih baik, tekad kuat. Jadi ketika kalian sudah tahu motivasinya, kalian bekerja dengan keras, diikuti dengan tekad yang kuat. Jadi nggak melempem gitu. Jadi nggak anget-anget ayam gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian, baru masuk SMP, semangat belajarnya. Seminggu masih iya, 2 minggu iya, terus kemudian melempem, ya udah gitu, nggak gitu. Tekad itu yang membawa kamu berjalan sesuai track. Jadi itu, kamu gue mau jadi polisi nih. Gimana sih harus mau jadi polisi itu? Oh, nilainya harus bagus misalnya, ya. Terus mau jadi TNI, oh saya harus latihan fisik. Oh ya udah rajin olahraga gitu. Ya, mau jadi pengusaha harus apa? Harus berusaha memulai usaha, belajar memulai usaha gitu ya, mau dagang-dagang kecil kayak atau apa gitu. Yang terakhir support system. Nah, kalau menurut teman-teman,
siapa yang bisa jadi support atau siapa yang sudah jadi support system kalian saat ini? Yang kalian rasa, oh dia support saya gitu untuk menjadi lebih baik. Siapa? Ada? Kalau saya idola sih Bu, kayak kan saya suka Korea. Kadang mereka ngasih tahu kayak kamu bisa, kamu semangat belajar gitu-gitu, ngasih motivasi. Oh good. Siapa? Suka siapa? Aku tahu siapa. Suka Idol. Siapa? Iya. Siapa idolnya? Siapa? Smooth Banyak. like yang ini bukan ya? Smooth like butter gitu ya, Mbak? Hah? Beda lagi. Oh beda lagi. Aduh aku nggak. Siapa lagi dong? Siapa dong? NCT. Oh iya. Oh semuanya ada juga yang suka. Teman-teman ada yang lain yang suka juga sama. Oh iya. Oh ya bagus. Kalau punya idol terus punya hal yang positif nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Karena motivasi itu bisa datang dari mana aja, dari siapa aja. Ya, gitu. Terus coba Kenan, siapa support sistemnya Kenan yang menurut Kenan tuh support? Kalau untuk pertama pasti orang tua. Kalau untuk yang kedua pasti ya kayak si tadi sama kayak kadang ada satu namanya Renjen. Dia tuh suka bilang kayak siapapun nggak ada yang dukung kamu, tapi kita tetap dukung kamu. Oke, betul. Wah, begitu besar ya efeknya ya. Ketika idola kita tuh ngedukung gitu ya. Halo, siapa itu tadinya Kenan ya? Iya. Ya, oke. Kalau Raisya gimana Raisya? Pertama-tama sih orang tua sih, Bu. Orang tua. Habis itu teman. Teman. Iya. Aku izin colok ini dulu sebentar. Teman, ya biasanya gimana supportnya? Dia tuh kalau support Reza tuh kayak apa ya? Dia bilang kalau misalnya Reza tuh bisa jadi apa yang Reza inginkan gitu. Dia selalu ngedukung Reza gitu. Oke, wow, a good friend. Cari teman yang baik itu sekarang agak sulit. Pertama, terbatas pandemi, kita nggak ketemu langsung ya. Jadi kita nggak tahu secara hari-harinya kayak gimana. Tapi ketika kita punya teman baik, ya disia-siain. Oke. Kemudian ada Ratna. Ratna gimana, Ratna? Yang pertama sih ya orang tua, yang kedua sih ya sama kayak Kansa tadi sama si Keinan, idol gitu. Nah yang ketiga ini temen. Oh ya, idolnya sama apa beda? Sama. Oh sama, wah kalian satu apa namanya tuh? Satu fandom. Iya. Satu fandom. Fandom. Ya. Oh fandom. Oh fandom. Iya. Fans kingdom gitu ya? Kalau misalnya nama fans gitu namanya fandom. Nah terus nama fansnya itu NCTzen. Oh, NCTzen, oh my god, I don't know. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk tahu itu, ya ampun. Aku tahunya apa ya? Apa sih? Aku sukanya drama Korea. Yang biasa ibu-ibu yang nontonin drama Korea. Terus, Fauzia gimana Fauzia? Kalau Fauzia siapa support sistemnya? Aku supportnya di support sama teman sih. Yang pertama itu teman. Terus itu yang kedua baru ortu. Oh iya oke. Ortu sama ortu itu biasanya jarang ngobrol gitu. Oh jarang ngobrol. Oke.
Orang tuanya kerja? Wira swasta. Kerja swasta. Iya. Gak apa-apa. Lanjut, Dwi. Kalau Dwi, siapa support sistemnya? Itu saudara sih, Bu. Saudara itu maksudnya adik, kakak, atau sepupu? Sepupu. Sepupu. Oh, dekat rumah atau gimana? Dekat rumah. Oh, teman main ya? Oh iya, biasanya tuh apa supportnya? Misalnya kata-kata yang bisa memotivasi gitu, apa gitu. Dwi, hilang. Keluar lagi, Bu. Maaf. Iya, nggak apa-apa, nak. Dimatiin dulu. Oke. Biasanya gimana supportnya? Supportnya kayak kamu bisa belajar, terus nanti bisa masuk universitas yang dipengenin, gitu-gitu lah, Bu. Iya. Oke. Terus Anam gimana Anam? Siapa support sistemnya? Saya sama kayak Ratna, Bu. Orang tua, teman, sama Angel, Bu. Kayak idolnya siapa Anam? Sama, Bu. Oh sama, wah 7A banyak ya ternyata ketahuan. Kalian bisa happy gak ketemu temen yang Pada awalnya. wah asik dong, bisa bikin grup nih sama idolnya. Wah. Tapi kalau idol itu berarti punya dalam satu grup idol itu ada anggota-anggota yang paling disuka gitu ya biasanya ya? Jujur nggak bisa nilai, Bu. Oh nggak bisa nilai? Iya, nggak bisa milih. Oh nggak bisa milih. Oh gitu. Karena apa? Kalian tuh suka karena apa? Karena suaranya, karena dia tampan, karena apa? Ya, talent, terus suara. Suaranya bagus. Oh. Ini ya oke. Tapi kalau sekarang tuh aku lihatnya kayak idol tuh udah pakai sosial media dengan baik banget ya. Jadi fansnya itu terasa sangat dekat gitu ya sama idol-idolnya gitu ya. Terus bisa yang tadi kalian ceritain juga bisa ngasih motivasi-motivasi yang bisa bikin kalian tuh lebih semangat ya. Hebat ya. Terus kemudian apa? Selanjutnya itu fokus on yourself. Jadi kalau tadi ada beberapa teman yang cerita aku nggak percaya diri sama orang lain, terus ngerasa insecure sama orang lain, ternyata itu juga bisa menjadi hal yang menghalangi kita menjadi versi terbaik kita. Gitu. Jadi ada cerita ya, aku yang cerita. Mungkin bisa diambil hikmah. Aku mau cerita. Dulu aku punya temanku itu dia sangat pintar. Jadi menurut kita tuh pintar banget deh. Pelajaran eksaknya tuh berhitungnya tuh tidak ada yang kurang. Tapi dia bukan nggak suka, tapi dia lebih suka pelajaran IPS. Dulu aku SMA-nya IPA ya. Nah terus ketika kelas 2, terus dia kan itu penjurusan ya, terus dia yakin banget kalau dia sudah yakin sama dirinya sendiri bahwa gue tuh senang IPS dan gue mau ngambil IPS gitu. Terus sama temen-temennya disayangkan, terus dibilang janganlah masuk IPA aja, sama guru-guru yang lain juga seperti itu gitu. Lo masuk IPA aja gitu. Tapi dia hanya berfokus sama dirinya sendiri. Berfokus sama dirinya sendiri itu artinya dia nggak mau ngelihat yang lain gitu. Jadi compare-nya tuh dulu tuh guru-guru tuh compare-nya lo tuh lebih pintar dari ini, lo tuh lebih pintar dari itu gitu. Tapi dia hanya berfokus untuk mendapatkan nilai terbaik buat dirinya sendiri gitu. Akhirnya
Dia nggak mau ngelihat orang lain, dia cuma ngelihat dirinya sendiri. Bukan berarti kita jadi egois ya, bukan itu yang ibu maksud. Tapi artinya ketika kita sudah tahu mau kita, terus itu hal yang positif dan kita yakin dan bisa bertanggung jawab, itu jadi dipertahankan sama temanku itu. Akhirnya dia pilih jurusan IPS. Kemudian ketika dia pilih jurusan IPS, dia menjadi juara umum terus. Kemudian dia dapat beasiswa di UI. Di UI jurusan, aku lupa. Pokoknya jurusan IPS lah ya, aku lupa. Kemudian ketika dia lulus UI, dia cum laude, dia dapat beasiswa ke luar negeri, terus 2 kali. Jadi dia dapat LPDP-nya 2 kali, S2 dan S3-nya 2 kali. Nah, dia selalu bilang sama aku, gue nggak pernah belajar mengalahkan orang lain, tapi gue selalu belajar mengalahkan diri gue sendiri. Jadi itu ternyata ketika nilai dia selalu gini, oh gue dapat 80 misalnya, dia melihat ke dirinya sendiri, gue kayaknya bisa nih lebih dari ini gitu. Jadi dia hanya berfokus sama dirinya sendiri. Gue bodo amat ya temen gue mau dapat 93 atau berapa, pokoknya gue fokus sama diri gue sendiri. Gue ngeliat 80 ini tuh bukan gue harus lebih dari ini gitu. Itu. Jadi banyak orang berhasil bukan comparing to others, bukan membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi membandingkan dirinya sendiri. Jadi dia sudah mengenali dirinya sendiri gitu, berusaha melampaui batas dirinya. Gitu. Terus saja dia terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, orang-orang yang berhasil tuh biasanya seperti itu. Jadi dan kebanyakan membandingkan diri kita dan orang lain itu cuma bikin kita lelah. Bener gak sih? Jadi bikin kita tuh takut. Nah, ketakutan itu akhirnya bikin kita nggak berani melangkah gitu. Nggak berani, ya pokoknya takut gitu. Takut nggak bisa, takut ini, takut itu, gitu. Takut salah atau apa. Nah, itulah ternyata kenapa sih fokus on yourself atau berfokus sama diri kamu sendiri itu udah hal yang penting gitu. Jadi mulai saat ini ketika ibu udah bilang kayak gini, anak-anak ibu, teman-teman ibu di sini sudah fokus sama dirinya sendiri ya ke depannya, ya. Sepakat? Berusaha untuk fokus sama diri sendiri karena memang teman-teman di sini mau jadi orang hebat kan. Nah, orang hebat itu berfokus pada dirinya sendiri, bukan comparing to others, ya. Terus gimana, Bu? Kemudian kita harus membuat cita-cita kita itu menjadi nyata, menjadi sangat nyata. Tadi teman-teman misalnya mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi pengusaha, mau jadi masinis, ya. Itu tulis dalam kertas besar-besar. Tulis, warnai, hias, apapun lah itu, tulis, tempel di tempat yang kalian tuh lihat terus, ya tempel. Jadi kamu tulis besar-besar, banyak-banyak, kamu tempel. Kalau dulu aku diajarinnya, aku punya kertas post-it ya. Terus aku tulis hal-hal positif, misalnya ini ya, aku mau dulu gini, kuliah psikologi misalnya, kuliah psikologi, terus apa lagi, kuliah S2 misalnya, terus dapat nilai 95, itu tuh kamu tuliskan dan definisikan itu dengan sangat nyata. Jadi nggak gamblang gitu, nggak universal lagi. Misalnya mau dapat nilai bagus itu berapa? Kamu tulis, oh 95, 100, tulis dapat nilai 100 matematika misalnya. Di TNI. Terus misalnya mau juara umum misalnya gitu ya, kamu tulis, kamu tempel. Kalau dulu aku tempel di dinding-dinding tembok, aku hias-hias gitu. Terus itu secara tidak langsung dia akan masuk ke alam bawah sadar kamu dan itu akan menggerakkan kamu. Nah, percaya nggak? Jadi aku pernah baca suatu buku ya. Jadi pernah baca suatu buku, segala sesuatu yang kita tulis
kita tempel, kita percayai terjadi, itu akan terjadi. Percaya nggak? Kalau misalnya mungkin kamu berpikir, Bu, itu masih lama banget, Bu. Saya masih SMP, belum SMA, belum kuliah, masih lama banget. Nggak ada yang terlalu lama dan terlalu cepat untuk sebuah hal yang kamu pengen gitu. Jadi tanam itu sedini mungkin gitu. Kalau pengen jadi pengusaha sukses, tulis pengusaha sukses. Mau jadi TNI, mau dapat nilai 100, mau jadi juara umum, tulis dan tempel di tempat yang setiap hari kamu bisa lihat, setiap saat kamu bisa lihat. Nah, dulu aku pengen banget, dulu aku SMA ya, aku pengen banget kuliah S2. Jadi aku nggak tahu deh gimana caranya S2. Padahal aku juga masih SMA, belum S1. Terus dulu juga aku pengen kuliah psikologi. Ternyata aku nggak masuk psikologi, tapi masuk ke bimbingan konseling yang ilmu terapan psikologi. Nah, dulu aku zaman dulu tuh tryout untuk senam PTN yang namanya kalau zaman dulu SMBPTN. Nah, terus waktu masih tryout tuh nilainya jelek terus nangis kan, nangis jelek. Tapi aku terus itu tuh aku usahain terus. Nah, I don't know how. Terus ternyata pas ujian aku dapet di Universitas Negeri Jakarta. Wah, aku dapet gitu. Terus ketika S1 aku tulis lagi aku mau S2, padahal S1 aku belum lulus. Dari mana uangnya nggak ada segala macam. Terus ketika aku lulus, aku kerja, itu masih ada tempelan itu di dinding kamarku, aku mau S2 gitu. Ternyata suatu hari ada rezeki yang bisa bikin aku S2. Wow. Nah, itu tuh yang akhirnya aku berpikir, oh iya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya itu akan terjadi. Aku pernah baca di bukunya Andrea Hirata waktu itu, mungkin kamu pernah tahu Laskar Pelangi. Nah, dia juga melakukan itu. Jadi dia menempel impian-impiannya dia itu, terus ditulis di buku hariannya gitu, dan itu jadi kenyataan. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman di sini mau jadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang hebat, tuliskan, definisikan, dan capai. Ya, dreams and make it happen. Tahu nggak itu kata-kata siapa? Oh, itu mah idola saya ya, bukan idola kalian. Saya udah tua. Jadi dreams and make it happen. Itu tuh kata-katanya Agnes Monica. Jadi dia selalu, dan dia melakukan itu. Dia menggambarkan dreams-nya itu secara gamblang, secara nyata, dan akhirnya tercapai semua mimpinya. Gitu, teman-teman. Nah, terakhir teman-teman harus disiplin. Ketika teman-teman udah menggambarkan itu, oh saya mau jadi ini, caranya begini gitu ya. Kalau mau di Ayunda nih, mungkin teman-teman pernah nonton ya videonya mau di Ayunda. Jadi dia punya satu mimpi, terus misalnya dia mau, aku mau jadi, misalnya aku mau kuliah dengan beasiswa luar negeri misalnya contohnya. Terus dia akan membuat mind mapping yang memetakan jalan-jalan menuju ke sana. Jadi ketika kamu mau kuliah nih di luar negeri, apa yang harus kamu lakukan? Itu kamu tarik garis ke bawah. Oh, saya harus sekolah di sini dengan nilai bagus misalnya. Terus kamu tarik lagi ke bawah gambarnya. Bagaimana caranya dapat nilai bagus? Oh, kamu harus belajar dengan baik misalnya gitu. Bagaimana cara belajar dengan baik? Kamu tarik lagi garis ke bawah. Misalnya kamu hanya main game 1 jam sehari misalnya, atau kamu membaca buku selama 3 jam sehari, atau kamu latihan sebanyak 5 jam sehari seperti itu. Jadi secara rinci kamu tuliskan itu, kamu tempel. Nah, kadang kita kan terlena ya, maksudnya kita apalagi kamu masih muda, kamu pengen main, kamu main apa. Nah, ketika itu semua sudah kamu gambarkan, kamu tempelkan di dinding misalnya. Nah, gambar dan tempelan itu yang akan ngebawa kamu tuh back to track lagi. Oh, ternyata saya mau jadi TNI loh. Ini kayaknya jalan yang saya lakukan ini nih, ketika saya main melulu nih, saya nggak bisa jadi TNI nanti nih gitu. Oh, ternyata saya mau jadi polisi nih. Itu di gambar situ jelas. Kalau misalnya saya main melulu, saya nggak bisa jadi polisi nih. Nah, itu jadi rem kamu, pengingat kamu. Gitu, teman-teman. Karena teman-teman bisa
cerita sama aku, hambatan atau kendala apa sih yang teman-teman rasakan, yang teman-teman hadapi selama ini dalam belajar atau dalam sosialisasi dengan teman-teman atau dengan keluarga, sehingga kalian tuh terhambat menurut kalian menjadi diri kalian yang baik. Apa hambatannya? Kalau aku sih kurang percaya diri, terus juga susah bersosialisasi. Susah bersosialisasi. Susahnya tuh gimana? Kayak kalau misalnya ketemu sama orang baru, kayak nah gitu, buat kayak ngajak kenalan, terus kayak malu-malu gimana gitu, kayak segan, Oke. gak enakan. Gak enakan. Oke. Aku tanya, ketika kamu ketemu orang baru, saya Ratna nih ketemu Ibu. Terus yang Ratna harapkan dari Ibu, ketika misalnya kita ketemu nih, baru ketemu di kelas, Ratna berharap Ibu ngapain ke Ratna? Baik lemah lembut mungkin. Baik lemah lembut gitu ya. Terus karena Ratna segan buat negor duluan, Ratna berharap Ibu negor Ratna duluan gitu ya. Nah, ketika Ratna berharap Ibu menegur Ratna duluan, yang di pikiran Ratna kira-kira Ibu juga akan segan atau enggak sama Ratna? Mungkin sih enggak, karena kan Ibu udah terbiasa gitu ya. Oh gitu, oke. So, jadi menurut Ratna, kita bisa tidak segan berbincang dengan orang lain asalkan terbiasa gitu ya? Ya. Jadi mungkin Ratna, jadi solusinya mungkin Ratna bisa, ya. Oh iya. Ya, jadi mungkin solusinya Ratna bisa memulai lebih banyak berbincang dengan orang lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya Ratna tahu sih jawabannya, cuma Bu mau mulainya agak susah gitu ya. Atau siapa ya yang mau diajak berbincang duluan ya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini kan teman-teman bimbingan kelompok 7A yang pertama ya. Nah, kan kita udah kenal nih sedikit banyak. Nah, Ibu harap teman-teman komunikasinya bukan cuma di sini aja. Ketika kita selesai bimbingan kelompok ini, apalagi sudah tahu sama-sama satu idol yang sama, terus kalian punya tujuan yang sama buat jadi orang yang hebat, kalian bisa saling support ya. Jadi kalian komunikasinya tuh terus jalan, gak usah malu karena semua juga sama, semua baru masuk kelas 7, semua juga baru jadi anak SMP, semua juga semua adalah teman yang baru bagi teman yang lainnya, benar gak? Iya kan? Jadi nggak perlu ada yang takut atau malu karena nggak ada yang salah gitu. Karena di otaknya Ibu tuh ketika ketemu orang baru ya, kayak teman anak-anak Ibu di sini, Ibu berpikir bahwa teman-teman semua di sini itu sudah punya pengalaman masing-masing, punya hal yang baik yang pasti kalian bawa gitu. Jadi aku tuh kayak penasaran, wah Ratna nih pasti baik dia anaknya gitu. Dia kelebihannya apa ya? Aku penasaran deh, pengen tahu. Oke, nanti kelebihannya apa ya? Aku pengen tahu deh. Kansa juga deh apa deh? Dwi apa? Fauzia apa? Gitu. Anam apa? Raisya tuh apa? Aku selalu berpikir kayak gitu. Jadi tuh itu tuh bikin excited gitu. Jadi itu bikin pengen kenal orang gitu kalau aku ya. Mungkin itu bisa jadi cara kamu juga buat kenal orang lain gitu. Nah, orang ini tuh gue bisa dapat apa ya dari orang ini yang positif ya, yang bisa bikin diri gue jadi lebih baik gitu. Nah, teman-teman apalagi ada hambatan apa lagi kira-kira?
support dari orang tua misalnya, atau apa lagi? Atau misalnya, Bu, saya terlalu banyak kegiatan yang bukan sekolah gitu, ada nggak kayak gitu? Nah, teman-teman, Ibu harap setelah bimbingan kelompok ini teman-teman mendapat banyak hal positif ya dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi next time kita akan cerita-cerita lagi. Oke. Nah, Ibu harap ketika kita sudah bimbingan kelompok ini selesai ya, setelah bimbingan kelompok ini selesai, teman-teman tetap punya komunikasi yang bagus antar teman-teman ini, Kansa, Kenan, Ratna, Dwi, Fauzia, Raisya, dan Anam. Ibu harap kalian juga bisa menjadi teman yang baik, yang bisa memberi pengaruh positif buat teman-teman yang lainnya. Dan Ibu harap dari hal-hal yang tadi Ibu sampaikan, bisa ada yang nyangkut dan bisa memotivasi teman-teman untuk jadi lebih baik. Gitu. Nah, kira-kira setelah Ibu sharing sama kalian, ada nggak sih input atau pengetahuan atau perubahan pemikiran kalian sebelum dan sesudah Ibu kasih materi tadi? Berbekas nggak? Jadi kayak saya makin punya motivasi yang lebih lanjut. Oke, terus Kansa, apa Kansa manfaatnya kira-kira? Dulu ini kan Ibu lagi Jadi lebih fokus ke diri sendiri dulu, nggak merhatiin orang lain gitu. Ya, nggak overthinking ke yang lain, jadi fokus ke diri sendiri biar lebih baik lagi. Oke. Dwi sepertinya sedang berpikir, Dwi. Lebih percaya diri juga sih, Bu. Oke. Kalau Fauzia? Jadi kayak nambah supportnya gitu loh. Kalau Raisya, Kalau Raisya ada nggak perubahannya setelah dan sebelum bimbingan kelompok ini? Raisya, masih di situ Raisya? Sama kayak Kansa, Bu. Enggak. Sama kayak Kansa? Iya. Kalau Anam? Sama juga, Bu. Sama. Iya, oke deh, semuanya sama Bu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ibu harap teman-teman dapat hal yang positif dari bimbingan kelompok ini. Kalau Kenan, kita tadi aku udah tanya belum? Belum. Oh ya, Kenan gimana Kenan setelah kita Ibu kasih sharing tentang materi tadi, ada yang ada hal yang berubah nggak? Sebenarnya, saya jadi lebih paham, saya jadi merasa lebih ini atau gimana gitu. Sama kayak Ratna. Oke teman-teman, setelah bimbingan kelompok ini selesai, seperti yang tadi kita ceritakan, kalau ada hal-hal pribadi yang misalnya teman-teman sampaikan di sini, nggak boleh kita keluar kemana-mana ya. Terus nanti sudah bimbingan kelompok ini, Ibu akan kasih link untuk Google Form terkait angket kalian sebelum dan sesudah. Apa sih efeknya buat kalian melaksanakan bimbingan kelompok ini gitu ya? Senang nggak sih? Ada nggak sih perubahannya? Senang nggak sih kalian bimbingan kelompok ini? Senang, Bu. Senang ya? Bener nih, nggak peres. Bener nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada positifnya ya. Untuk hari ini bimbingan kelompok itu aja, teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu
dengan topik yang lain ya. Nanti selain bimbingan kelompok, teman-teman juga bisa namanya ada konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu lebih kepada penyelesaian masalah. Jadi kalau kita ini kan cuma sharing ya, kalau bimbingan kelompok sharing mengenai satu topik gitu. Tapi kalau konseling itu lebih kepada curhat gitu ya. Kalau teman-teman kan kalian curhat. Jadi bercerita suatu masalah, mungkin masalah yang sama sehingga kita bisa mencari solusinya bareng-bareng gitu. Biasanya itu konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak perlu konseling kelompok ya. Mudah-mudahan teman-teman bimbingan kelompok aja. Artinya mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang baik-baik terus, sehat-sehat terus, nilainya bagus-bagus terus ya. Belajar tetap rajin, motivasinya tetap tinggi, walaupun pandemi gini. Ibu harap teman-teman memanfaatkan waktu belajar dengan baik, karena tadi Ibu bilang, teman-teman kan dari 7A, jangan sampai nanti kelas 8-nya turun, nggak 8A lagi. Terus jangan sampai juga nanti cita-cita pengen dapet sekolah unggulannya nggak tercapai karena keasikan main atau karena sudah difasilitasi wifi atau handphone di rumah jadi lupa diri gitu ya, jangan ya. Sayang, karena teman-teman udah masuk 2-3 di kelas unggulan itu susah, banyak yang mau, tapi teman-teman tuh teman-teman yang terpilih, jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, oke? Terakhir Ibu mau ucapin terima kasih ya Ratna, Kansa, Kenan, Fauzia, Raisya, Anam, sudah meluangkan waktunya mendengarkan Ibu ngomong, mudah-mudahan gak bosan, dan mudah-mudahan kita ketemu nanti di sekolah, tetap bisa cerita. Kalau ketemu Ibu tolong tegur, karena semuanya pakai masker, jadi Ibu nggak ngelihat ya mana nih Kansa, yang mana Ratna ya, dan mana Kenan, tegur ya Nak ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.